Keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan kembali menjadi sorotan. Publik bertanya apakah MKD sudah benar-benar menjadi penjaga martabat parlemen atau justru menjadi tameng bagi anggotanya yang melanggar kode etik. Kita akan membahasnya bersama pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Kami juga telah mengundang perwakilan dari Mahkamah Kehormatan Dewan, namun hingga sekarang belum ada yang merespon. Saya sapa dulu, selamat sore Bang Ferry. Sore, Mas. Terima kasih ya, Bang Ferry sudah berkenan berbagi di Sindo Sore. Bang Ferry, apakah putusan MKD, Bang Ferry, ini sudah sesuai dengan pelanggaran etik yang dilakukan sejumlah anggota Dewan? Bang Ferry sendiri menilainya sudah sesuai belum? Ya, dari awal sebenarnya saya sudah menyampaikan ke banyak teman-teman media ya bahwa upaya menonaktifkan ketika Agustus terjadi keributan kepada berbagai anggota parlemen adalah upaya yang janggal ya. Karena statusnya kan nonaktif. Nonaktif itu tidak dikenal di Undang-Undang MD3. Yang dikenal kan pergantian antar waktu atau pemberhentian antar waktu ya. Ya, jadi yang disebut nonaktif adalah satu terminologi yang tidak ada di undang-undang. Lalu bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada di undang-undang dijalankan oleh lembaga yang membuat undang-undang? Nah, itu pertanyaannya yang sangat besar. Sehingga publik termasuk juga saya berasumsi bahwa ini hanya upaya untuk meredam keadaan. Sebagai pilihan politik memang ini strategi yang patut diacungi jempol ya. Pilihan politik diacungi jempol. Ya, tetapi itu kan menipu hukum dan menipu rakyat gitu ya. Oleh karena itu mestinya harus ada upaya membangun kesadaran kepada anggota Dewan bahwa mengutamakan hukum dan mempedulikan keinginan rakyat menjadi hal yang penting. Kedua, proses di MKD juga sekali lagi janggal ya. Bahkan kalau dilihat dari 5 yang dihukum itu kan ada 1-2 yang perbuatannya kurang lebih sama ya. Misalnya Uya Kuya dan Eko Patrio. Dua-duanya sama dianggap berjoget-joget yang menyakiti publik. Tapi kok sanksinya berbeda gitu kan. Jadi bagi saya itu seolah-olah ya cuman akal-akalan saja tanpa kemudian berupaya menegakkan marwah kelembagaan DPR agar kemudian anggota-anggotanya betul-betul menegakkan nilai-nilai etik ya. Jadi akan lebih baik mungkin MKD ini untuk menelusuri terlebih dahulu tentang menonaktifkannya ketika kemarin itu mungkin ya Bang Ferry? Bagi saya sudah jelas sih menurut saya bahwa ini dari awal sudah terencana, hanya sekedar untuk melihat waktu yang tepat untuk mengaktifkan kembali. Jadi poin nonaktif itu adalah poin yang tidak pernah ada di undang-undang gitu. Jadi bagaimanapun orang jadi bertanya-tanya ya kenapa DPR malah berupaya menerapkan sesuatu yang tidak ada di undang-undang. Alasannya kan ini adalah sudah ada contohnya berbagai jenis penghukuman terhadap anggota Dewan sudah dilakukan. Tapi kan kita selalu bertanya-tanya, yang konsep beginian kan tidak pernah dilakukan. Lalu kenapa kemudian mereka melakukan tindakan yang mengada-ada, mencari-cari, padahal sebenarnya tidak ada di undang-undang. Jadi sebenarnya sekali lagi ini hanya gimmick saja yang tertinggal. Percuma juga dicari-cari kebenaran yang ada sebelumnya karena tidak akan sampai ke sana karena ini hanyalah upaya untuk menutupi kesalahan dari rekan-rekan sendiri ya. Berarti apakah MKD melindungi pelanggar etik, Bang Ferry? Iya, bagi saya MKD sudah tidak etis terhadap perbuatan tidak etis dari teman-temannya. Misalnya tindakan tidak etis MKD itu masa menghukum sesuatu yang tidak ada di undang-undang, kan tidak etis MKD itu. Makanya MKD itu lebih banyak bagi saya adalah mekanisme politis untuk menutupi kesalahan-kesalahan teman-teman sendiri. Semacam topeng rekayasa dibangun di parlemen ya. Tujuannya tidak menegakkan etik, tetapi merekayasa agar pihak-pihak bisa dilindungi. Coba lihat deh, MKD itu berlindung kepada jubah mirip hakim konstitusi ya. Padahal mereka bukan lembaga peradilan, mereka itu lembaga penegakan etik saja. Tapi mereka sengaja mau membangun pesan ya bahwa ini adalah seolah-olah peradilan
dan berupaya menegakkan etik. Bagi saya ini gimmick-gimmick yang tidak perlu ya. Peradaban politik kita tidak boleh dikesankan dengan topeng-topeng seperti ini ya. Yang kita lihat ini ya Bang Ferry ya, kita lihat ini jajaran hakim-hakim etik. Ini memang kalau masyarakat melihat, bahkan nggak sedikit yang ngirim DM ke saya gitu ya, bertanya, ini berarti sebuah sistem peradilan, begitu pertanyaannya kan. Ini berarti gambaran yang ini sebenarnya ya ini bukanlah perwakilan konstitusi atau mahkamah-mahkamah ya Bang Ferry? Ya tidak. Itu bukan sistem peradilan ya. Lembaga peradilan itu kalau berdasarkan konstitusi kan cuma agung, Mahkamah Konstitusi satu ya. Lembaga-lembaga peradilan berada di dua naungan ini. Kalau Mahkamah Agung kan ada 4 lingkungan peradilannya. Peradilan agama, peradilan tata usaha negara, militer, dan peradilan umum. Nah, ini mereka ngapain pakai toga-toga hakim gitu ya. Jadi seolah-olah itu lembaga peradilan untuk menutupi ruang-ruang politik yang terlalu mendominasi di lembaga parlemen. Jadi itu tidak bisa dikatakan peradilan, tidak ada hakim etik itu. Tidak ada hakim etik. Kalau itu ya, kalau penyebutan hakimnya disebutkan, bagi saya itu sudah tidak benar. Mereka pakai toga hakim juga tidak benar. Jadi mereka sudah tidak paham kehidupan ketatanegaraan, tetapi memaksakan sesuatu yang menurut saya berlebihan, tidak patut dilakukan. Jadi mereka sendiri adalah bagian dari pelanggaran etik itu kalau kemudian menerapkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di undang-undang, bertindak seolah-olah seperti peradilan, dan kelakuan-kelakuan seperti ini hanya akan menambah runyam ya perspektif publik terhadap lembaga politik seperti DPR. Saat dibilang gimmick, ini kan sebuah peristiwa yang terjadi akibat aksi unjuk rasa besar beberapa bulan yang lalu, dipicu dengan komentar-komentar kontroversial dari anggota Dewan Wakil Rakyat ini begitu. Dengan adanya MKD ini, kita sebagai masyarakat apakah potensinya akan mengalami hal yang serupa? Perlakuan-perlakuan dari anggota dewan kita, atau itu sudah cukup untuk membuat mereka kapok agar tidak mengeluarkan statement yang kontroversial lagi? Ya, kalau dilihat perjalanan kasus ini kan terlihat ya bahwa mereka hanya ingin meredam suasana. Begitu suasana ribut, publik sudah reda, tidak lagi ada tensi yang tinggi, mereka kemudian mengaktifkan kembali orang-orang yang sudah dinyatakan nonaktif, walaupun durasi waktunya berbeda-beda, tapi pada dasarnya ini akan diaktifkan kembali, kan begitu. Nah, di titik itu kita bisa memahami bahwa rasa penghormatan kepada publik juga berjangka, gitu ya. Ya, kalau kemudian mereka saat ini khawatir melakukan langkah-langkah yang menimbulkan publik marah, itu karena memang tensi publik sedang tinggi. Nanti kalau publik tidak memperhatikan lagi atau nuansa kemarahan sudah mereda, mereka akan melakukan tindakan yang sama lagi. Harusnya kalau memang keinginannya memberikan penjaraan kepada anggota dewan, yang dilakukan adalah sanksi berat terhadap orang-orang yang menimbulkan keributan di publik, ya, supaya jadi pembelajaran bagi anggota lain. Jangan kita melakukan hal-hal yang merusak perasaan publik karena nanti kita diberhentikan. Kalau sekarang asumsi di kepala anggota dewan akan bilang, tenang saja, kita bisa merusak dan menyakiti perasaan publik, tetapi jabatan kita aman. Sepanjang dilindungi oleh fraksi dan partai-partai kita, kan begitu. Jadi singkatnya nanti kalau melanggar nanti juga di MKD cuman dikasih keringanan hukuman beberapa bulan aja gitu ya Bang Ferry? Iya, kurang lebih begitu. Adis Kadir dan Uya Kuya dinilai nggak bersalah ya. Kira-kira saya nggak tahu sih alasannya apa, itu kenapa ya Bang Ferry? Ya tentu perlu dibuka ya argumentasi dari Majelis Kehormatan Dewan ini untuk memastikan apakah memang argumentasi itu solid atau argumentasi itu dicari-cari. Nah ini perlu transparansi ya, apakah kemudian keputusan itu terbuka. Kalau dilihat catatan saya sih sebenarnya lemah saja ya. Mereka lebih melihat di titik tertentu tindakan mereka itu secara etis ringan karena hanya berjoget di ruangan.
Padahal di sisi lain kita bisa melihat ya ketidakpatutan anggota ketika membuat publik marah, dan kan bisa dilihat ya respon mereka ketika publik sebelum marah mereka mengabaikan gambaran bahwa ini tidak elok, tidak baik, mempertontonkan tindakan-tindakan seperti itu, malah kemudian mereka tidak dihukum gitu ya. Satu lagi terakhir Bang Ferry. Bang Ferry, kalau MKD ini apakah sebuah hal yang lumrah ketika anggota dewan dianggap melakukan hal yang tidak etis begitu sehingga dipanggil sidang seperti yang kita lihat sekarang ini, atau ini sebenarnya lagi-lagi gimmick saja karena hal yang seperti ini jarang atau bahkan tidak pernah terjadi, Bang Ferry? DPR kita itu selalu tidak terbuka. Saya ambil contoh soal pembentukan undang-undang. Apa yang dibahas di sidang rapat DPR itu bukanlah kesepakatan real. Ya, karena itu di risalah itu ngawur ngidul ceritanya. Yang disepakati itu adalah yang di balik layar ya. Isi undang-undang itu selalu kesepakatan di balik layar. Begitu juga menurut saya apa yang terjadi di sidang MKD ini. Ini yang dipertontonkan ini hanya gimmick. Semua cerita sudah disepakati di balik layar. Jadi tidak mungkin anggota MKD itu bertindak di luar kehendak ketua fraksi dan ketua partai politik. Semuanya pasti atas restu dari pimpinan partai politik dan pimpinan fraksi mereka masing-masing. Baik, poin-poin dari Bang Ferry tadi sudah saya catat. Semoga MKD nonton tayangan ini. Nanti ada kesempatan kita diskusi bareng sama MKD langsung ya. Bang Ferry, terima kasih ya Pak. Sudah berbagi bersama kami. Selamat sore Bang. Makasih banyak.